Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Ishak, NIM B2406487, kelas E01 dari Universitas Mega Buana Palopo, program studi Sarjana Kebidanan. Kali ini saya akan membahas mengenai edukasi upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual pada masa pranikah dan prakonsepsi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Dosen Bidan A. Fatimah Jamir, SSIT, SKM, MKes. Sebelum membahas infeksi menular seksual, terlebih dahulu kita harus mengetahui upaya promotif dan preventif. Upaya promotif adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan, sedangkan upaya preventif adalah upaya untuk mencegah penyakit. Keduanya merupakan bagian dari upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Nah, apa itu infeksi menular seksual? Sesuai namanya, penyakit infeksi menular seksual yang menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, melalui dubur, atau oral, melalui mulut. Adapun bahaya IMS pada masa pranikah dan prakonsepsi yaitu: yang pertama, infertilitas. Infertilitas adalah kondisi di mana pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan intim secara teratur tanpa kontrasepsi selama setahun atau lebih. IMS dapat menyebabkan infertilitas pada wanita maupun pada pria. Kemudian, komplikasi kehamilan. Jika seorang wanita terinfeksi IMS pada saat hamil, dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada kehamilan dan janin. Kemudian risiko penularan pada janin. Infeksi seperti sifilis, herpes dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama kehamilan atau pada saat persalinan dan dapat menyebabkan komplikasi pada bayi. Kemudian penyakit lain. IMS dapat menyebabkan peradangan pada mata, peradangan pada sendi, nyeri punggung kronis, dan penyakit jantung. Dan yang terakhir, kanker. Beberapa IMS seperti HPV dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks, anus, dan vulva. Pentingnya pemeriksaan pranikah dan prakonsepsi. Pemeriksaan pranikah dan prakonsepsi sangat penting untuk mendeteksi IMS sejak dini dan mencegah penularan pada pasangan dan janin. Pemeriksaan ini juga dapat membantu mendeteksi penyakit lain yang mungkin meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Dengan deteksi dan penanganan yang tepat, komplikasi IMS dapat dicegah dan kesehatan pasangan dan kesehatan bayi dapat terjaga. Nah, teman-teman, bagaimana cara pencegahan IMS yang dapat kita terapkan? Yang pertama, penerapan perilaku seks yang aman. Gunakan kondom. Kondom adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penularan IMS selama berhubungan seksual. Pastikan kondom digunakan dengan benar. Hindari berganti-ganti pasangan. Memiliki satu pasangan seksual dapat mengurangi risiko penularan IMS. Menunda hubungan seksual. Menunda hubungan seksual sampai usia lebih matang dapat mengurangi risiko terpapar IMS. Yang kedua, screening dan pemeriksaan kesehatan. Screening IMS. Screening rutin untuk semua orang yang aktif berhubungan seksual dapat membantu mendeteksi IMS pada tahap awal. Pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama terkait organ reproduksi, dapat membantu mendeteksi penyakit lain yang dapat menyebabkan masalah kesuburan. Yang ketiga, vaksinasi. Vaksin HPV. Vaksin HPV dapat mencegah infeksi human papillomavirus yang merupakan penyebab utama kanker serviks. Vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B dapat mencegah infeksi hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis.
Adapun pencegahan lainnya, yang pertama, hindari penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba terutama dengan berbagi jarum suntik dapat meningkatkan risiko penularan IMS. Yang kedua, hindari konsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Konsumsi minuman beralkohol dan narkoba dapat menurunkan kewaspadaan dan peningkatan risiko perilaku seksual yang tidak aman. Dan yang terakhir, jangan mengobati diri sendiri. Jika teman-teman mengalami gejala IMS, segera konsultasi ke dokter dan jangan mengobati diri sendiri dengan antibiotik tanpa resep dokter. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.